Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat sore 22 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 2025. Kembali kita duduk bersama di Masjid Al-Amin Samarinda dalam sebuah ad-daurah syar'iyyah khassah bin nisa fi siyami wa Ramadan. Kajian Islam intensif khusus wanita muslimah tentang puasa dan Ramadan. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Akhawatil muslimat, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang poin E1, hal yang berkaitan dengan mengqadha puasa bagi muslimah. Waktu mengqadha adalah seorang wanita muslimah disyariatkan untuk mengqadha setelah puasa Ramadan berlalu. Wajib bagi siapa yang berbuka di siang hari bulan Ramadan karena ada alasan syar'i, hendaknya dia mengqadha pada hari-hari yang akan datang sebelum masuk Ramadan sebelumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa dari kalian yang sakit atau bepergian, maka hendaklah dia mengqadha di lain hari. Dan boleh baginya mengqadha di waktu kapan saja, di hari kapan saja setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Baik itu secara berurutan ataupun secara terpisah-pisah. Dan tetapi lebih afdal dia mengqadhanya disegerakan dan tidak menunda-nunda. Akhir waktu mengqadha adalah sebelum masuk Ramadan selanjutnya di tahun yang akan datang. Apabila ada seorang wanita muslimah yang mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, karena malas sampai kepada bulan Ramadan atau datangnya bulan Ramadan yang baru, maka wajib baginya mengqadha hari-hari yang telah berlalu setelah datang Ramadan yang baru. Dan sebagian ulama mengatakan membayar fidyah. Ini pendapat jumhur, menjadi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Membayar fidyah yaitu memberi makan
kepada seorang miskin setiap harinya, yaitu sekitar 1,5 dan yang sudah siap santap. Tetapi wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ulama peneliti, yaitu dia hanya mengqadha saja dan tidak ada bayar kafarat, karena belum ada dalil yang kuat sependek pengetahuan saya. Kemudian ahibati fillah, hafanillah wa iyyakum, adapun hukum mengqadha atau mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan karena ada alasan syar'i, seperti misalkan sakit yang akhirnya menjadi sakit menahun, atau dia mempunyai alasan uzur yang dengannya dia tidak bisa berpuasa sampai masuk ke dalam bulan Ramadan yang baru, maka orang ini tidak berdosa atasnya dan dia mengqadha setelah hilang uzurnya tanpa harus membayar fidyah. Bolehkah menggabung antara mengqadha puasa Ramadan dengan niat puasa sunnah? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperbolehkan adalah dia berpuasa mengqadha puasa Ramadan kalau seandainya itu dia kerjakan di hari Kamis atau di hari Senin, maka tidak mengapa. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahalanya berpuasa hari Senin atau hari Kamis. Tapi yang paling utama adalah dia mengqadha atau dia berniat mengqadha puasa Ramadan. Nah, 2, disyaratkan berurutan. Jawabannya adalah tidak. Tidak disyaratkan berurutan mengqadha puasa Ramadan bagi wanita muslimah. Karena di dalam ayat disebutkan secara umum tidak ada kewajiban untuk berurutan. Kemudian 3, darah sebelum melahirkan. Maksudnya adalah apabila ada seorang wanita muslimah keluar darah sebelum melahirkan, apakah ini dianggap sebagai darah nifas atau tidak? Kemudian kalau seandainya dia dianggap sebagai darah nifas atau tidak, apakah ini menyebabkan dia boleh tidak berpuasa atau tidak? Para ikhwah, akhwat, al-muslimat, al-karimat, afanillah wa iyyakum, apabila keluar darah sebelum melahirkan 2 hari atau 3 hari, dan ini adalah disertai dengan rasa sakit mau melahirkan, maka itu adalah darah nifas. Oleh karena itu, perempuan yang seperti ini wajib meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa karena sebab keluar darah tersebut, ya. Yaitu yang pertama, keluar darahnya 2 atau 3 hari sebelum melahirkan. Kemudian yang kedua, saat keluar darah tersebut disertai dengan rasa sakit seperti mau melahirkan, maka yang seperti ini dianggap sebagai darah nifas. Taib, kalau seandainya darahnya keluar sebelum melahirkan tetapi lebih daripada 3 hari atau sepekan atau beberapa pekan sebelum melahirkan tanpa ada juga rasa sakit untuk melahirkan, maka dia bukan darah nifas, dia adalah darah istihadhah. Dalam keadaan seperti ini, seorang wanita yang seperti ini tetap diwajibkan sholat, puasa,
dan berwudu di setiap sholat seperti orang istihadhah. Taib, kalau seandainya dia tidak begitu yakin tentang darah ini, darah yang keluar sebelum melahirkan, maka jawabannya sama tadi, yaitu darah yang keluar sebelum melahirkan jika disertai dengan rasa sakit pada seperti orang mau melahirkan, maka ini adalah darah nifas dan wanita muslimah wajib menghentikan sholat dan puasanya. Kalau seandainya tanpa ada mengeluarkan rasa sakit seperti mau melahirkan, maka dia adalah darah istihadhah biasa. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, yang selanjutnya adalah 4, fidyah bagi yang mengakhirkan mengqadha puasa. Apa hukum mengakhirkan qadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya? Akhawatil muslimat, afanillah wa iyyakum, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang muslim mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan yang baru, maka hal ini menurut sebagian ulama berbeda hukumnya dilihat dari sebabnya. Jika mengakhirkannya karena ada alasan syariat seperti sakit, kehamilan, menyusui, safar, atau alasan-alasan yang terus menerus sampai datang Ramadan selanjutnya, maka orang ini tidak berdosa atasnya karena dia punya uzur. Kemudian dia mengqadha Ramadannya dan tidak ada qadha, tidak ada fidyah atasnya. Ya, tidak ada fidyah atasnya. Baik. Kemudian yang kedua, apabila pengakhiran Ramadan ini tanpa ada uzur, ya, karena malas, karena meremehkan, maka orang ini berdosa. Kenapa? Karena belum mengqadha puasa Ramadan di waktu yang wajib dia mengqadha. Kemudian yang kedua, wajib baginya mengqadha puasa Ramadan meskipun setelah datang Ramadan yang terbaru. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, orang yang seperti ini di samping berdosa dan mengqadha puasa Ramadannya meskipun datang Ramadan yang baru, dan dia bayar fidyah. Fidyah ini atas keteledorannya. Ya, fidyah ini atas keteledorannya. Dan ini diambilkan dari perkataan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berdua berkata, man farradha fi qada'i Ramadan hatta yaqdiya hatta jaa Ramadhan akhar fa'alaihi ma'al qadha it'amu miskin an kulli yaum. Yang artinya, barang siapa yang melalaikan puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya, maka baginya mengqadha puasa tersebut disertai dengan membayar fidyah.
ya, disertai dengan membayar fidyah. Nah, ini perkataan dari Abdullah bin Abbas, kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa dia wajib mengqadha saja, tidak sama membayar fidyah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa dari kalian sakit atau bepergian lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengqadha di lain hari. Dan ini juga pendapat Imam Bukhari rahimahullahu taala, yaitu bahwa wajib mengqadha saja tanpa membayar fidyah, meskipun dia terlambat mengqadhanya sampai datang Ramadan selanjutnya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang berpendapat bahwa mengqadha disertai dengan fidyah bagi siapa yang terlambat bayar puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya, ini tidak bisa menjadi hujjah perkataan mereka kalau seandainya bertentangan dengan zahir Al-Quran, kalau seandainya bertentangan dengan lahiriah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan untuk mengqadha kecuali puasa yang dia tinggalkan saja, dan tidak mewajibkan lebih daripada itu. Maka hendaknya seseorang mengqadha saja dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Nah, ini saya lebih condong kepada pendapat ini ya, ibu-ibu. Kemudian selanjutnya yaitu E5, tidak ada fidyah jika. Maksudnya adalah tidak ada fidyah jika seseorang mengqadha Ramadan, kemudian datang Ramadan selanjutnya, akan tetapi dia malas, dalam keadaan dia malas. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak ada fidyah. Nah, kemudian yang keenam, E6, jika meninggal sebelum mengqadha, maka bagaimana? Jawabannya berarti dia masih punya hutang puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya hutang puasa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana, man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dan mempunyai hutang puasa, maka diqadha oleh walinya, yaitu oleh anaknya. Wallahu a'lam. 7, mengqadha hutang puasa yang telah lama. Ini biasanya wanita muslimah sudah haid di masa SD, akan tetapi kemudian setelah Ramadan dia tidak bayar hutangnya. Bahkan ada anak saya sekarang haid di masa kelas 6 SD. Nah, anak perempuan sebelumnya haid di masa kelas 5 SD. Nah, ini orang tua harus hati-hati ketika ada haid, maka dia wajib bayar puasa Ramadan tersebut jika memang saat Ramadan datang haid. Nah, itu ya. Maka cara menghitungnya bagaimana? Puasa yang sudah lama belum dibayar, belum diqadha, maka semampu dia harus mengingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dia harus ingat baik-baik
Jangan sampai dia tidak mengqadha puasa Ramadannya. Fa dainullahi ahaqqu an yuqda, kata Rasulullah SAW. Hutang terhadap Allah itu paling berhak untuk ditunaikan. Nah, 8, baligh di tengah bulan Ramadan. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dia baligh di tengah bulan Ramadan. Maka kalau seandainya si anak ini adalah laki-laki, dia balighnya dengan cara bermimpi basah, maka pada saat itu dia tetap melanjutkan puasanya dan puasanya sah. Karena dia mimpi basahnya karena mimpi, bukan karena keluar air mani dengan sengaja. Adapun kalau seandainya dia baligh di siang hari bulan Ramadan saat berpuasa dalam keadaan haid, ini perempuan yang baligh, maka berarti batal puasanya dan wajib nggak dia mengqadha? Dilihat. Kalau seandainya hari itu dia berpuasa, maka dia wajib mengqadha. Ya, berarti dia sudah diwajibkan untuk mengqadha di hari itu dan hari-hari haid selanjutnya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah wajib dia menahan makan dan minum? Maka jawabannya diwajibkan untuk menahan sisa hari, ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap kehormatan bulan Ramadan. Nah, kemudian jika dia baligh sebelum subuh, meskipun dia belum mengetahuinya, dia mengetahuinya setelah subuh, maka kalau seandainya dia puasanya sah dan tidak ada qadha atasnya. Laki-laki balighnya sebelum subuh, mimpinya sebelum subuh. Kemudian setelah itu, setelah selesai subuh baru dia tahu kalau dia sudah baligh. Maka pada saat itu kalau dia pagi itu berpuasa, puasanya sah dan tidak ada qadha atasnya. Ya. Jadi intinya, jika seorang baligh saat berpuasa, maka wajib baginya menahan diri, ya, pada hari itu sebagai bentuk penghormatan terhadap kehormatan bulan Ramadan. Tetapi wajib bagi dirinya mengqadha hari itu. Nah, alhamdulillah selesai poin atau huruf E. Sekarang huruf F. Hal yang berkaitan dengan bacaan Ramadan. 1. Membaca Al-Quran dengan bacaan Al-Quran maksud saya. F1. Membaca Al-Quran saat haid. Maka jawabannya adalah jika membaca Al-Quran saat haid, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Karena tidak ada dalil yang tegas bahwa wanita haid dilarang membaca Al-Quran. Ada dalil yang melarang, tetapi hanya dengan qiyas. Qiyas itu artinya adalah dianalogikan dengan junub. Nah, ini tidak pas haid dengan junub disamakan. Karena junub bisa mandi seketika kemudian hilang junubnya. Sedangkan haid harus menunggu sampai 1 pekan. Intinya boleh membaca Al-Quran saat haid di dalam bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, F2, memegang Al-Quran saat haid. Maka ini
diharamkan menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassu hadzal qur'ana illa tahir. Jangan ada yang menyentuh Al-Qur'an ini kecuali orang yang suci, yaitu orang yang bersuci. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang memegang Al-Quran ataupun mushaf ini kecuali orang-orang yang suci. Nah, akan tetapi kalau seandainya baca Qurannya dari HP, maka ini tidak mengapa. Atau baca Qurannya dari Al-Quran terjemah atau Al-Quran tafsir, maka ini juga tidak mengapa. Karena yang dilarang adalah Al-Quran mushaf, yang satu buku saja. Wallahu a'lam. F3, mendengar bacaan Al-Quran saat haid boleh. Ini yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa mendengar Al-Quran termasuk ibadah yang sangat diagungkan di dalam bulan Ramadan. Yang F4, membaca buku agama. Maka diperbolehkan saat Ramadan seseorang membaca buku agama, karena tidak ada larangan akan hal tersebut. Baik. G, hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri saat Ramadan. G1 boleh berjimak di malam hari. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Karena Allah berfirman, uhillat lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa kalian berlaku rafath, yaitu bersetubuh dengan istri kalian. Maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Yang kedua, tidak boleh berkata rafath. Seorang wanita muslimah saat dia berpuasa, maka jauhilah berkata rafath meskipun sedang bersama dengan suami. Ya, sedang bercumbu, sedang berpelukan, sedang berciuman saat bulan Ramadan tidak mengapa, asalkan seseorang sanggup untuk menahan syahwatnya tidak sampai keluar air maninya. Cuma jangan berkata rafath. Rafath adalah al-kalamul fahish, kata para ulama, yaitu perkataan yang keji, yang berbau syahwat, yang menunjukkan kepada kemaluan ataupun kepada tubuh lawan jenis. Nah, ini tidak boleh ya. Rasulullah SAW bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath. Saat puasa-puasa berkata rafath. Ya, tidak diperbolehkan membicarakan tentang kemaluan, bicarakan tentang hubungan di atas ranjang, membicarakan tentang hal-hal pendahuluan tentang hubungan di atas ranjang, membicarakan tentang aurat lawan jenis. Nah, ini tidak boleh. Ini mengurangi dan sangat mengurangi pahala puasa. Termasuk di dalamnya ibu adalah yaitu melihat hal-hal yang berbau syahwat. Dan di zaman media sosial sekarang ini, karena semua dari kita melihat media sosial ya. Di zaman media sosial sekarang ini, termasuk hal yang sangat buruk dilakukan oleh suami istri adalah mereka melihat yang kotor, yang tidak cocok untuk dilihat, lalu setelah itu entah suami entah istri bertanya yang aneh-aneh dari apa yang mereka lihat. Ini kalau dilihat dari sisi laki-lakinya, maka laki-lakinya tidak mempunyai rasa cemburu, dikhawatirkan termasuk dayyuth, yaitu laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu. Salasatun la yadkhulunal jannata abadan. 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Ad-dayyuth,
alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubth, laki-laki bersifat dayyuth yang membiarkan di tengah keluarganya kebobrokan, ya, kebobrokan. Kemudian G3 yaitu hukum mencumbu istri di siang hari bulan Ramadan. Maka jawabannya adalah boleh, asalkan dapat sanggup melawan syahwat sehingga tidak keluar air mani. Entah itu mohon maaf ya Ibu, berciuman, berpelukan, bermesraan, bercumbu, maka boleh. Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mencium dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im, dan beliau memeluk dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahan melawan syahwatnya. Nah, ada hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil qublah lis-sha'im, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang mencium saat berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lukhisa li wa lam yurakhis lakum." Diringankan untukku dan belum diringankan untuk kalian. Ini isyarat bahwa siapa yang mampu untuk melawan syahwatnya, kemudian dia mencumbu istrinya, mencium istrinya, tidak mengapa, asalkan sanggup melawan syahwat. Nah, kemudian yang ke G4, berjimak tetapi belum yakin terbit fajar. Jadi ada pasang wanita, suami istri, di daerah itu tidak ada kumandang azan. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjimak tetapi belum yakin terbit fajar. Maka bolehkah yang seperti ini? Jawabannya iya, boleh. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Asal hukumnya adalah gelap malam sebagaimana sebelumnya. Karena yang yakin adalah gelapnya, sedangkan terbit fajarnya belum yakin. Yang kelima, berbuka dengan makan lalu berjima. Maksudnya berbuka dengan, kalau lebih dipersulit lagi bagaimana berbuka, maksudnya ini berbuka dengan makan, sengaja dia makan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, lalu kan dia berarti batal puasanya. Maka lalu dia bersetubuh. Ya, lalu dia batal puasanya dan lalu dia bersetubuh. Ini bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah dia berdosa melakukan makan dengan sengaja di tengah hari bulan Ramadan. Kemudian dia berdosa juga, yaitu berjima di siang hari bulan Ramadan, meskipun dia sudah batal puasanya. Nah, G6, keluar mani tanpa memasukkan. Ini seperti seseorang yang bercumbu dengan pasangannya lalu keluar mani tanpa memasukkan kemaluan kepada kemaluan, maka batal puasanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karenaku.
Yang ketujuh, dipaksa berjima. Nah, ini bagaimana kalau seandainya dia dipaksa berjima di siang hari bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah jika seseorang dipaksa untuk berjima di siang hari bulan Ramadan, seperti seorang perempuan yang dipaksa oleh suaminya untuk berjima di siang hari bulan Ramadan, maka tidak ada dosa atasnya, dan engkau jangan merusak puasanya, dan tidak ada kafarat atasnya, akan tetapi wajib baginya mengqadha hal tersebut pada hari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku kesalahan, kelupaan, dan apa saja yang dia dipaksakan untuk mengerjakannya. Dan para ulama fikih bersepakat bahwa perempuan jika dia dipaksa oleh suaminya untuk berjima di siang hari bulan Ramadan, maka tidak ada kafarat atasnya, akan tetapi dia cukup mengqadha puasanya saja. Nah, taib. Huruf H ini yang terakhir, hal yang berkaitan dengan i'tikaf. Ya, hukum i'tikaf sunnah muakkadah, tidak wajib. Bolehkah beriktikaf di selain Ramadan? Boleh. I'tikaf namanya adalah melazimi sesuatu, maka boleh seseorang beriktikaf di selain bulan Ramadan. H3, beriktikaf bersama suami di masjid. Maka ini bagus, ini yang dilakukan. Ya, mestinya agar seorang wanita muslimah keluar rumah dalam keadaan dijaga oleh suaminya. H4, beriktikaf di dalam tenda. Iktikaf tempatnya di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antum 'akifuna fil masajid." Hendaknya kalian beriktikaf di masjid. H6, beriktikaf tapi tidak puasa. Ini tidak mengapa beriktikaf tadi tidak puasa, ya, karena iktikaf termasuk ibadah tersendiri. 7, dianjurkan beriktikaf saat puasa. Nah, tidak boleh keluar dari iktikaf kecuali terpaksa. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang keluar dari tempat iktikaf kecuali bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Ya. Tidak boleh beriktikaf tidak boleh keluar dari iktikaf kecuali terpaksa. Maksudnya adalah terpaksa ini kalau tidak keluar meninggal. Terpaksa kalau tidak keluar cacat. Terpaksa kalau tidak keluar tidak tunai kewajiban. Seperti misalkan membeli makanan, membeli minuman, ataupun buang hajat besar dan kecil. Nah, ini boleh keluar. Yang ke-9, berhubungan badan saat i'tikaf. Maka ini batal i'tikafnya yang dia mulai dari malam 21 sampai malam selanjutnya. Kan tetapi kalau seandainya dia tidak sanggup untuk meninggalkan istri selama 10 malam, kemudian dia pulang malam ke-25 misalkan, sudah kada tahan lagi, maka sudah akhirnya dia bergaul dengan istrinya, kemudian dia mandi, dia kembali lagi i'tikaf, boleh saja, tidak mengapa. Cuma tidak seperti itu ya i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10, tidak ada i'tikaf bagi wanita haid dan nifas. Ya, ini karena di samping dia terlarang
berdiam yang lama di masjid karena dia sedang i'tikaf, maka tidak ada i'tikaf bagi wanita yang haid dan nifas. Yang ke-11, i'tikaf wanita istihadah. Boleh saja karena wanita istihadah persis seperti wanita yang suci, ya. Kemudian yang ke-12, berkunjung ke tempat i'tikaf suami. Maka jawabannya adalah iya boleh, tapi menjaga diri agar tidak bermudah-mudah, kemudian juga agar seseorang suami tidak fokus untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang ke-13 yang terakhir, suami mengeluarkan istrinya dari tempat i'tikaf. Ini boleh. Seandainya diperlukan suaminya lagi menginginkan, maka i'tikaf hukumnya sunnah, sedangkan mentaati suami hukumnya adalah wajib. Nah. Ya, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terkait fidyah, bila tidak berpuasa selama 30 hari berarti memberi makan 30 orang miskin sampai kenyang sebanyak 1 kali saja, dan apakah boleh diberi dalam 1 hari sekaligus? Boleh, tidak mengapa. Ya, 1 kali saja, tidak harus 3 kali sehari. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika saudara atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita ingin mengqadhakan puasanya, tapi kita tidak tahu berapa jumlah puasa yang ditinggalkannya. Apa yang harus kita lakukan? Selama tidak tahu, maka tidak ada qadha. Ya, karena ibadah harus di atas keyakinan. Ya, wallahu a'lam. Apa hukum wanita haid memotong kuku? Tulisannya kuki. Apa hukum wanita haid memotong kuku dan rambut? Jawabannya boleh saja. Ya, seorang wanita haid memotong kuku dan rambutnya boleh saja, tidak ada larangan ya akan hal ini sependek pengetahuan saya. Bentar. Nah, bagaimana cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah, baik setelah haid ataupun junub? Karena saya sering ragu apakah yang biasa yang saya lakukan sesudah benar atau tidak. Jawabannya begini, kalau seandainya setelah haid, berarti yang harus dilakukan adalah bersihkan kemaluan dengan tangan kiri, lalu setelah itu membasuh kedua telapak tangan, lalu setelah itu berwudu dengan sempurna, atau berwudu dengan meninggalkan membasuh kaki, nanti membasuh kakinya diakhirkan. Lalu setelah itu membasahi kepala,
yang ada rambutnya dengan cara kedua tangannya dibasahkan, kemudian sampai terasa seluruh kulit kepala terkena air. Lalu setelah itu boleh disiram dengan air sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu membasuh bagian kanan depan, kemudian bagian kanan belakang, kemudian bagian kiri depan, bagian kiri belakang. Baru setelah itu seseorang terserah mau mencukupkan yang seperti itu ataukah dia memakai sampo dan sabun. Ini tidak mengapa. Nah, kalau seandainya dia karena junub, maka pada saat itu basuh kemaluannya, kemudian dia membasuh kedua telapak tangannya, lalu dia berwudu dimulai dari berkumur-kumur sampai selesai. Nah. Bagaimana jika saudara atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita ingin mengqadhakan puasanya tapi kita tidak tahu berapa jumlah puasanya, apa yang harus dilakukan? Ini sudah tadinya. Tidak perlu dikerjakan karena tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi Ibu? Apakah boleh jika ingin membayar hutang-hutang puasa yang telah lama semenjak baligh hingga dewasa ini karena dulu belum tahu hukumnya? Iya, bukan boleh, wajib malahannya. Enak aja. Ya, wajib membayar hutang-hutang puasa yang telah lama semenjak baligh. Ya, wajib dibayar. Yang saya sebutkan tadi, dainullah ahaqqu an yuqdha. Yang artinya hutang terhadap Allah lebih wajib untuk dibayar. Nah. Ada lagi? Cukup kiranya? Ini yang bisa disampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Habis maghrib kita akan membahas sebuah amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Maka bagaimana agar kita semangat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, kiat-kiatnya, keutamaan-keutamaannya, dan juga cara-caranya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.